Pertanyaannya, kita sebagai pengajar ini atau penggerak ini tahu nggak sih visi dan misi kita? Bahasa sopannya kenapa mana orang tuh ngajak batur kan gitu kan? What for? Buat apa? Nah, setiap individu harus tahu kenapa kita mengajak orang lain untuk belajar Quran dan tadi saya ngobrol di atas. Saya nanya, apa sih visi dan misinya Allah? Visinya adalah membumikan Al-Quran. Nah, oke. Terus misinya apa? 5T. 5T apa? Apa? Tilawah, terjemah, tadarus, terpahamkan, peramalkan. Ini ajar. Itu misi. Itu yang harus kita lakukan. Tapi visinya adalah bagaimana membumikan Quran. Maksudnya membumikan itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak membumikan itu apa? Biar kita nanti ngerti, oh ini loh target kita, tujuan kita tuh. Goalnya itu harus kita tahu. Setiap yang hadir hari ini harus tahu betul goalnya, tujuannya. Apa sih gitu loh. Kita ini sebagai penggerak Allah tuh apa gitu, untuk apa? Paham Quran, misi. Tadi kan tilawah, terjemah, tadarus, terpahamkan, teramalkan. Itu di misi. Memahami itu di misi. Tapi kita sendiri mesti tahu maksudnya membumikan Quran itu apa. Membiasakan baca Al-Quran, membiasakan. Definisi saya. Membiasakan baca. Memahami Quran itu adanya di misi. Mengamalkan Quran adanya di misi. Visinya membumikan Quran. Apa sih maksudnya membumikan Quran? Membiasakan baca Al-Quran. Membiasakan membaca Quran adanya di misi, disebut tilawah. Oh. Ayo. Gak ada kado ya buat yang nanya? Ya. Mengajak itu kan bukan berarti kan membumikan Quran itu mengajak. Nah, mengajak membaca Quran. Mengajak membaca Quran bagian daripada misi tilawah. Misi. Yang saya tanyakan hari ini Bapak dan Ibu, misi nanti membumikan Quran, membumikan Quran itu saya ngajak orang baca Quran, ya Bu ya? Kembali ke Al-Quran. Iya, kembali ke Al-Quran. Membumikan Quran berarti kembali ke Quran. Pertanyaannya, kenapa harus kembali ke Quran? Sebagai pedoman. Kembali ke Quran, tenang. Sebagai Untuk mendapatkan petunjuk didapat setelah Qurannya ditilawah, diterjemahkan, ditadabur, dipahami, baru jadi petunjuk. Adanya di misi. Ya naon nanti itu. Nah, ini kan simpel tapi inilah yang mendasarkan. Karena Bu, kalau ini nggak terjadi, saya nggak mungkin jauh-jauh dari Jakarta tadi pagi pergi ke sini hanya untuk ketemu Ibu. Ini terlalu banyak konsep yang membuat kita akhirnya maju mundur. 5 bulan semangat kan itu main cadel gitu lah, karena nggak ngerti goalnya apa, tujuannya apa gitu. Mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya, mengaplikasikan nilai-nilai termasuk dalam misi yang disebut dengan mengamalkan. Nah, tujuannya meraih ridho Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita hari ini di sini kumpul dalam mengharapkan. Kenapa sih harus ridho? Ridho teh naon? Ridho, lu penting mah ridho. Ridho teh ikhlas, beda tulisan lagi ridho ikhlas. Ridho teh naon? Ridho Roma. Ridho itu apa? Ridho apa? Kepuasan hati. Kepuasan hati. Ridho puas. Menerima mah ikhlas. Kerelaan apa Pak? Ridho itu ternyata posisinya lebih tinggi daripada surga. Bapak dan Ibu masuk neraka apa surga?
Surga. Oke, saya nanya dulu nih. Mau masuk neraka apa surga? Surga. Surga di mana? Dunia. Tadi ada yang ngomong di akhirat. Itu masih ada yang nyari di akhirat. Kumaha surga di akhirat? Ayo, surga di mana, Bu? Kali kan kamari kangkis pantes. Baik, sabar dulu. Yang bilang surga di akhirat mana? Nggak usah malu, Bu. Udah mau disetrap. Nggak, hanya ini memperbaiki paradigma. Maka ada orang yang nggak ngerti Quran, baca Quran, dia ngomong Quran itu fiksi. Quran itu tidak nyata, Quran itu bicara nanti. No, Quran bicara sekarang. Dan lebih parah lagi, kita umat Islam masih meyakini surga itu hanya di akhirat. Betul? Betul nggak? Betul. Jadi surga di dunia apa di akhirat? Dunia. Dunia. Yang di akhirat apa surga tuh? Ini lucu lagi, ada orang pingin mati masuk surga, surganya nggak tahu, malah nanti ngarepus masuk. Ibu pingin masuk surga kan? Surga. Mau masuk surga neraka? Surga. Surga di mana? Di dunia. Ini pingin masuk surga, surganya nggak tahu ya. Pingin ada ganggu. Ada orang pingin mati masuk surga. Surganya ditanya di mana? Sabar dulu, Nek, kan dulu. Mayoritas orang-orang berkata surga itu di akhirat. Kan begitu kan? Banyak gak orang yang ngomong gitu? Seperti siapa? Saya. Nah, iya. Terus saya kasih tahu, Bu, kalau memang surga di akhirat, yang salah Nabi Muhammad. Loh, kok gitu, Kang? Karena Rasul bersabda, baiti, artinya jadi surga itu di akhirat atau di rumah? Di rumah. Suami pulang ke rumah, ibu lagi manyun. Kayak di mana, Bapak? Apal. Jadi Jadi surga di mana? Karena harus saya sedihkan. Kita pengen nanti masuk surga, tapi surganya sendiri nggak tahu. Padahal Rasul udah memberikan bingkai. Jaga lisanmu, karena lisanmu ketika kita berkata surga di akhirat, dapatnya di mana? Ibu yang mau. Emang Kang Adi mau di mana? Kalau memang surga di akhirat, kenapa Rasul bersabda baiti? Artinya? Surgaku. Jadi surga di mana? Makanya ketika ada hadis dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membangunkan rumah Allah, maka Allah dirikan istana di surga. Surganya di mana? Ketika kita baca hadis, barang siapa yang berkurban, maka hewan kurban akan menjadi tunggangan di surga. Surganya di mana? Ibu, liar, ngarancu, otaknya nggak paham. Maaf, ini yang bikin saya, oh berarti saya harus mulai turun gunung nih, ngasih tahu ke ibu, surga di mana? Awalnya dari rumah. Maaf, rumah ibu dibangun di atas tanah sengketa atau bukan? Jadi liar. Oh, Pak. Itu yang merubah paradigma saya berpikir. Ya. Ternyata surga itu di surat 3 Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syari'in illa magfirah min rabbikum wa jannah araduha samawati wal aradu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi. Di sini ada langit dan bumi nggak? Jadi bisa nggak kita merasakan surga kecil di sini? Bisa. Bapak dan Ibu mau surga kecil apa surga besar? Dua-duanya.
Nggak tahu mau yang surga kecil apa surga besar, Bu? Dua-duanya. Saya mau nanya lagi. Ibu bapak kalau beribadah dapat pahala nggak? Balasan. Pahala di dunia apa di akhirat? Dunia. Akhirat. Ngaco deh. Ayo yang bilang pahala di akhirat angkat tangan. Nah, loh, simpel aja logika berpikirnya. Kenapa kita malas beribadah? Karena kita berpikir pahala di akhirat. Ada yang kenang lagi di akhirat, gitu. Tapi kalau kita yakin pahala itu di dunia dan lebih baik di akhirat, semangat nggak ibadahnya? Saya mau nanya, pahala di mana? Cek saha. Tukang awan di mana? Bu, jangan percaya sama Adipura. Tadi istri saya nanya, kamu mau kemana yang? Mau pengajian. Ustadznya siapa? Istri saya 30 tahun menikah sama saya nggak pernah percaya. Ibu baru ketemu sama saya percaya. Dari mana dalilnya? Musyrik. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada nabi dan rasulnya, 5 kepada qadar qadar, 6 kepada hari Ada nggak iman ke Adipura? Ya. Berarti kalau percaya sama Adipura apa? Oke, kita lihat lagi Quran sekarang. Di surat 3 Ali Imran ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atahumullah sawabadunya wa husna sawabil akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan memberikan kepadamu pahala di dan pahala yang lebih baik di. Jadi pahala di mana? Jadi ibu kumpul di sini ngajak orang untuk masuk awad, untuk nyampaikan Quran hadis, dapat pahala nggak? Dari mana? Cash and carry nggak? Cash. Kan lucu, ibu mah masih pengen pahala akhirat. Yeay. Coba ibu bayangin, Bu. Mau nggak ibu kerja sama saya 1 jam saya bayar 10 juta? Mau? Saya bayar nanti di akhirat. Kalau sorry mau? Kok mau beribadah sama Allah dibayar di akhirat? Padahal Nabi Muhammad mengingatkan kita, bayar upah sebelum. Kok bisa Allah bayar saya di akhirat? Kata Allah bilang, tadi aku ini berkuasa di dunia dan akhirat, kata Allah. Maka aku bisa nggak memberikan pahala di mana? Di dunia. Kata siapa? Kata Allah. Ingat, Bu, Allah terikat dengan firman-Nya. Innama tu'aduna lawaki. Surat 77 Mursalat ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Begitu nggak, Bu? Allah bilang pahala di mana? Di dunia. Jadi kita dapatnya di mana? Dunia. Tapi kalau ibu bilang pahala di akhirat, dapatnya di mana? Tah eta. Kenapa kok ngomong kayak gitu, kan? Rasul bersabda, jaga lisanmu, lisanmu adalah doa. Di surat 50 tadi udah surat ya. Nah itu kan surat 77 Mursalat ayat 7 udah ya. Yang nama tuh aduna lawaki. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Udah ya. Sekarang kita lagi ayat berikut. Di surat 51 Az-Zariyat ayat 23. Bu, jangan percaya sama saya, ibu lihat Qur'annya. Ini serius, Bu. Saya mah, Bu, namanya juga Adipura. Kalau Adi Hidayat, insya Allah Adi yang dapat Hidayat. Kalau Adipura, insya Allah Adi yang suka. Terus ibu percaya sama saya? Tentu tidak. Kalau gitu baca Qur'an. Oke, kita lihat. Surat berapa tadi? 51 Az-Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawarra bisamai wal aradi innahu lahaqqun islamu anakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi. Sumpah enggak? Sumpah. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Begitu kan? Kalau kita bilang pahala di akhirat, dapatnya di mana? Akhirat. Bapak dan Ibu mau yang mana? Dunia akhirat. Mulai nambah. Pilih mana, Bu? Miskin masuk neraka, kaya masuk surga. Kaya masuk surga. Kaya masuk surga. Ketika ibu beribadah dapat pahala nggak?
kita sholat dapat pahala kan? Pahalanya di dunia apa di akhirat? Dunia. Ketika kita dapat di dunia, dunianya seneng nggak? Mati. Nah, pahala itu ternyata di dunia dan akhirat. Di akhirat pun kita dapat pahala. Masuk apa di sananya? Jadi kaya raya, mati masuk Surga. yakin. Janji Allah. Kemarin ada yang ngomong, insya Allah kan, insya Allah itu kalau Allah mengizinkan. Ini bukan Allah mengizinkan, Allah yang ngomong. Allah yang janji. Contoh kata Allah, Adipura masuk rumah. Adipura masuk rumah ya. Terus saya bilangnya, insya Allah kalau Allah ngizinin, kata Allah, saya udah nyuruh. Itu betul kan? Allah bilang pahala di mana? Di dunia dan Bapak dan Ibu mau yang mana? dua-duanya. Oke, kita ulang dikit. Jadi sekarang kita kumpul ini dapat pahala nggak? Di mana? Di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita lihat. Ibu bacain buat saya. Saya mau minum dulu. Surat 3 Ali Imran ayat 145. Santai aja Bu, ini saya ulang-ulang biar Ibu paham bahwa kita sedang bekerja di jalan Allah dan akan mendapatkan pahala di mana tadi? Di dunia dan Dan kita akhirat. akan merasa senang di mana tadi? Di dunia dan Jadi akhirat. semangat yang ngelakuin ini. Sangat. Kemarin ada yang sholat, Kang, saya sholat 2 rakaat sebelum subuh, Kang. Katanya lebih dicintai daripada langit dan bumi, Kang. Saya tuh udah sholat bertahun-tahun tapi kieu wae hirupna, Kang. Atuh kumaha? Terus saya nanya, pahala di mana? Akhirat kan antosana ini. Uyuhan tuh. 145. Ih, ajaran saha eta teh. Nih, siapa yang mau bacain? Surat 3 Al Imran 145. Kenapa Ibu baca? Biar Ibu yang melihat, oh bener ayatnya teh kieu ya. Siapa yang mau bacain? Neng, sok neng, punten neng. Ginding dah bu, ginding dah bu, ginding dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linufsin Linaf. maaf. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirah ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala Bapak akhirat Ibu itu. mau yang mana? Dua-duanya. Mau pahala akhirat, ku kasih pahala akhirat. Mau pahala dunia, ku kasih pahala dunia. Bapak dan Ibu mau yang mana? Dua-duanya. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi pahala di mana? Dunia dan akhirat. Kata siapa? Kata Allah. Yakin? Yakin. Pernah ngalamin? Pernah. Pernah. Pernah ngalamin? Pernah? Lo akhirat? Oh, ya, kamu tidak pernah mati balik dari sih Bu ya kawan. Jadi pahala di mana? Dunia dan akhirat. Sekarang Ibu tahu kenapa orang beribadah kok hidupnya standar.
Karena dia ingin pahalanya di memang didoktrinnya gitu kok. Ibu tahu kenapa begitu? Biar kita jadi kismin. Kalau kismin gampang diatur-atur oleh VOC dulunya, Bu. Maka dulu ajarannya dunia ini penjara buat orang mukmin. Kita mah akhirat yang penting akhirat, gitu kan, Bu? Makanya umat Islam dulu mikirin akhirat. Ketika semuanya mikirin akhirat, dunianya dikuasai siapa? VOC. Terus ibu jadi naon? Jadi budakna yang ngebon, nangkul. Memang begitu. Sekarang saya ngerubah, kata Allah pahala di mana? Dunia dan akhirat. Jadi kalau kita rajin ibadah harusnya senang di dunia apa di akhirat? Dunia dan akhirat. Tapi kita berharap, ya Allah, ingin sholat terus, baca Quran, puasa tebengar, ya Allah. Hutang di mana-mana, budak di sekolah, satu demi bulan Juni, ya Allah. Itu kan, Bu, acting saya di sinetron teh Maya Sabaraha itu teh, di dia mah gratis. Gratis apa ayah dan bayar? Kan di sini mah pahala. Allah. Ayo naik nage ini karunyain. Naik nage lulus aduh kamu. Oke, saya ulang. Jadi kita di sini yakin nggak dapat pahala dari Allah? Yakin. Yakin. Oke, saya mau nanya lagi. Al-Quran itu mujizat apa jimat? Mujizat. Beda nggak sama jimat? Beda. Jimat zaman sekarang kotak kecil segini, Bu. Cet, dari kertas namanya cicis. Apa, Bu? Cicis sebelahnya tuh. Uang. Bener nggak, Bu? Kalau ibu lagi lapar pakai jimat, set, masak makanan, kenyang nggak? Nah, kalau tadi yang mujizat apa tadi? Al-Quran. Oke, surat 4 An-Nisa 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, telah kami turunkan kepada Muhammad mujizat, yaitu Al-Qur'an. Jadi mujizat umat Islam apa, Bu? Al-Qur'an. Jimatnya kita apa, Bu? Jimat. Cicis satu, Bu. Cicis, Bu. Zaman dulu jimatnya keris. Jadi apa ya? Ibu jalan kemana-mana pakai keris dibawa, benar nggak, Bu? Zaman dulu. Zaman sekarang punya keris nggak punya duit, pede nggak, Bu? Lulus, Bu. Tapi kalau ibu datang ke mall, ke toko banyak duit dengan nggak bawa duit, beda nggak? Beda. Ibu ke toko, ke mall, nggak bawa duit. Tapi bener kan, Bu? Sok, ibu ngalamin deh, rasain, sok. Tapi kalau bawa duit, pede nggak, Bu? Gitu. Itu jimat namanya. Nah sekarang kita punya hal yang lebih tinggi daripada jimat, namanya apa? Al-Quran. Mujizat. Harusnya kalau kita punya mujizat Quran, hidupnya harus lebih senang apa lebih susah? Senang. Fakta menunjukkan. Ya ampun. Ini kan. Berarti ada yang nggak tepat ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Bagaimana Al-Quran menjadi mujizat yang membuat hidup kita menjadi mudah? Karena di dalam Al-Quran surat 20 At-Toha ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litatshqa. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu hidupnya menjadi susah. Jadi kalau belajar Quran hidupnya senang apa susah? Senang. Fakta menunjukkan Ada yang senang. hati tenang kan. Alhamdulillah hati tenang. Tok. Kamu udah ditandai kan, udah menagih hutang kan. Saya sama, aku punya teman. Wah, kalau baca Quran hati tenang, Kang. Alhamdulillah, Kang, baca Quran hati tenang. Mohon tanya sama istrinya, kamu tenang nggak? Deg-degan nih, saya nggak ada beras. Hatimu tenang, pasangan itu pun gimana? Anakmu gimana? Allah dia ngatur, ya tenang. Ini Allah mengatur, tapi Anda nggak paham bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai mujizat. Al-Quran menjadi mujizat ketika Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Baca. Ngerat nawai masih ngomong gini. Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Ah, mulai bener nih. Al-Quran disimpan di mana?
Nah ini pengulangan aja, karena nanti saya baru biasa kan, Adipura ngeledek kerja teh. Dia cuma ngeledek mulu di, bukan ngeledek, ngajarin orang kadang-kadang harus diledek biar paham. Ini katakan ini Al-Quran, disimpan di mana? Di hati. Kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura, masalah? Kan contoh, nggak nyebutin si A, dianggapnya pendukung si A, nyebutin si B, pendukung si B, si C, B. Mending Adipura sorangan ya, Bu. Jadi pilih gitu, dan nyalon. Oke, kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura masuk ke mobil, yang dijaga mobilnya Bapak Presidennya. Jangan salah lagi, ayo. Nah, kalau ini Presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya Bapak Presidennya. Presiden. Presiden. Ulang, Presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya. Karena kalau ada Bapak dengan mobilnya, Presidennya tenang. Kalau Presiden masuk istana, yang dijaga istana. Paham nih? Kalau ini Quran ada di mana tadi? Surat 15 ayat 9 Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lanahafidh. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Kalau Al-Quran di hatimu, engkau dipelihara Allah. Yang dipelihara apanya? Hati. Ulang, Presiden masuk mobil, yang dijaga Presiden masuk istana, yang dijaga Quran dalam hati kita, yang dijaga Hati. Hati. ulang Al-Quran masuk hati, yang dijaga hati. Presiden masuk mobil, Presiden masuk istana, yang dijaga apa? Istananya, didukung yang 1, yang 2, yang 3, setuju? Al-Quran dalam hati kita, yang dijaga apa? Diri kita ya, masa hati nggak belum pulang, aku juga leak maka kalau baca Quran jangan bertemu lapar Iya, iya, iya. karena yang dijaga apa? Kalau dijaga diri kita, kita nggak senang apa susah? Nah, masih gitu ya Allah, gitu ya Allah. Bu, kemarin sinetron acting oke, dipakai cari duit buat AA. Sekarang saya acting juga tapi dipakai ngajak itu, boleh? Boleh. Coba saya mau ngomong aja. Jadi Bapak dan Ibu di dalam Quran, kerja Quran semua di mana? Kalau Quran di hati kita tidak tahu. Kamu serius? Bu, saya ini pemain antak gue, sian untuk saya lensi serius. Oke, jadi Al-Quran di mana? Kalau di hati dijaga Allah nggak? Udah ngalamin belum? Ngajak baca Quran, tapi orang itu kan pertemuan. Quran itu kan bikin kita hidup semangat ya. Anda ngajak orang untuk belajar Quran karena hidup bersama Quran itu hidupnya senang kan gitu. Anda ngajakin orang belajar Quran tapi Anda belum senang, ngajak naon? Obat kumis, obat jenggot. Lu nawarkan atau bukaku? Kalau jenggot, ibu percaya henteu. Kita sebagai penggerak orang untuk mengajak orang belajar Quran hadis, tapi kita sendiri nggak merasakan kenyamanan ketika belajar Quran hadis. Dek ngajak kumaha? Obat kumis, obat jenggot. Nu nawaran teh kumisan teh jenggotan. Anu beli lagi kieu. Ayah kumis utik Cara. Iya lucu. Kemarin saya diajarkan ada dukun paranormal. Dia bisa bikin akang syuting terus dan kaya raya. Ya iya. Pas datang bumi lagi rewat. Dia turun, belum bulas cari tempat lainnya cek saya dulu. Wah ini udah datang, balik lagi mau sakit perut. Alasan bu, toilet ini, ayo ke toilet. Saya nggak bisa toilet jongkok. Anu wetut, mana mic ini? Nggak usah pakai mic aja. Oh, karunya itu juga rawak aja. Kita pakai mic biar ada rawakannya. Jarawak lagi. Oke, gini. Bagaimana mungkin
Kalian dimatiin aja. Bagaimana mungkin kita mau ngajak orang belajar Quran hadis? Dimatiin aja. Kayak diledek ya. Maaf, jangan kasih tahu. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk belajar Quran hadis dan biar hidupnya senang? Kita sendiri belum merasakan. Ibu tahu guru saya ngomongnya apa dulu? Salaman Ahmad. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura matan indalu an taqulu ma la taf'alun. Itu ngomong sama saya. Surat 61 ayat 2 dan 3. Hei orang beriman, jangan mengatakan yang tidak kamu perbuat. Jangan kamu mengatakan yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah Anda mengatakan yang tidak Anda perbuat. Contoh, ini lucu lagi nih. Ada ustadz. Saya bingung, ustadz tawadu atau nggak cerdas? Mohon maaf jangan tersinggung. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu mati masuk surga dan tidak menemukan saya, tolong cari saya. Kan ngomong gitu ya Bu ya? Dianya ada di mana katanya Bu? Kalau Ibu semua mati masuk surga dan tidak bertemu dengan saya, tolong cari saya. Kan bodor. Dia ngomong dia di neraka. Nanti Ibu doakan saya supaya saya keluar dari surga, dari neraka. Gitu kan Bu? Saya langsung gini, ye, ayah nukia aja lu. Ibu tahu calo nggak? Nah, calo di Padalarang Bu, di bis. Calo di Padalarang kita. Jakarta. Penumpang naik. Masuk ke, turun di Kampung Rambutan. Penumpang nyampe nggak Kampung Rambutan? Nyampe. Si calonnya? Nah, Di mana? Surga. Jemaahnya masuk surga, dianya di. Berarti dia apa namanya? Kalau Ibu suatu saat mati masuk surga dan tidak bertemu dengan saya, tanya di surga yang lebih tinggi yang mana saya ada. Pede nggak? Iya tuh Bu, saya ngajakin masuk surga tapi saya di neraka. Yeay. Lalu kita berpikirnya di mana? Mohon maaf jangan marah. Kang, dia tawadu Kang. Beda tipis Anda tawadu jeung bodoh si kurang. Punten dari mana? Bener nggak Bu? Memang tawadu rendah diri. Tapi rendah diri atau rendah akal beda tipis saya bilang. Loh, sekarang lucu nggak? Saya ngajak Ibu mati masuk surga tapi sayanya susah. Nggak masuk akal logika saya. Ini omongan saya sama guru saya Rahman Ahmad. Kalau engkau percaya saya menyampaikan Quran hadis adalah kitab yang membuat saya senang, membuat saya bahagia. Maka yang harus bahagia dulu siapa? Saya apa mereka? saya. Iya, saya. Logikanya gitu tuh. Jadi kalau kita mengajar Quran ke orang lain, lebih pede nggak kalau kita udah merasakan? Iya. Ayah obat kulit, sat itu kalau harus. Kalau kita merasakan itu pede nggak kita? Kita selama ini nggak di ranah itu Bu. Kita rame di ranah yang katanya cek cenah. Udah Bapak dan Ibu baca Quran biar dapat pahala di akhirat gitu Bu. Gimana ajarannya? Padahal kalau kita belajar Quran dapat pahala. Pahalanya di mana? Dunia. Kata siapa? Kata Allah. Kata Surga di Allah. mana? Dunia. Keluar langit dan bumi. Bisa nggak di sini? Bisa. Karena di surat 14 Ibrahim ayat 48. Baca lagi Ma Ibu. Biar Ibu tahu, oh ini ya surga tadi dia. Karena saya ingin Ibu ngajakin orang belajar Quran hadis, tapi Bapak dan Ibu yang hadir hari ini hidupnya harus bahagia di dunia akhirat. Mau nggak? Mau. Dia harus merasa tubuh pede. Belajar Quran hidup kamu menjadi senang. Kamunya sendiri. Kamunya. Yeay. Karena Ibu ngajak orang belajar Quran. Kalau Ibu ngajak orang belajar Quran, Ibunya harus senang nggak? Iya, harus. Kalau ngajak Quran, Ibunya harus senang nggak? Harus. Gimana mau ngajak Quran di rumah masih kelaparan? Iya, kelihatan, aduh bini gua jalan, aduh budak kurang. Gimana mau tenang hatinya Bu? Maka saya ngomong, ya Allah, kalau memang kau percaya aku menyampaikan Quran, bikin hidupku tenang.
Karena aku berjuang di jalan yang lebih berat di hadapan saya. Bagaimana mungkin saya mengajak orang belajar Quran hadis yang katanya Quran itu membuat saya bahagia? Toha ma'anjalna alaikal Quran alitatsko. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Jadi saya harus senang nggak? Harus senang. Kalau ibu belajar Quran dan hidupnya senang, besok ngajak nggak? Ngajak. Pede nggak ngajaknya? Pede. Eta. Aduh. Udah laskar. Apa nih? Paham nggak? Jadi kalau kita nawarin seseorang belajar Quran hadis biar hidupnya senang di dunia dan akhirat, kitanya senang duluan nggak? Iya. Mau senang nggak? Tah eta atuh. Ya Allah, ampun ya Allah. Kata Allah pahala dunia akhirat ya Allah. Saya jauh-jauh ya Allah di bumi ninggalkan pamajikan, ninggalkan budak dia ya Allah kerja ajar Quran. Dapat pahala nggak? Dapat. Di mana? Di bumi. Di mana tadi pahala? Dunia akhirat. Ada yang komplain nih, Adipura. Saya udah yakin pahala itu di dunia akhirat, tapi pulang belum dapat pahalanya. Kenapa Kak? Ah, ini ilmunya. Sebelum ibu saya dulu ngalaman, Bu. Dulu saya yakin pahala di dunia dan lebih baik akhirat. Wah, saya pede, Bu. Oh, mana-mana. Tiba-tiba pulang ke rumah, Ada sanggup. kan banyak, lumayan aja. Wah, mulai deg-degan, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong. Saya teh ngajak orang belajar Quran biar hidupnya senang. Oh, hidup saya kayak gini, ya Allah, tolong, ya Allah. Kenapa ya? Pahalanya kok nggak turun nih? Padahal saya udah baca Quran dan saya udah yakin pahala itu di dunia dan lebih baik di akhirat. Tapi belum turun juga, ya Allah. Ternyata ada hal lagi yang lain yang harus kita perbaiki supaya kita mendapatkan pahala di mana tadi? Dunia dan akhirat. Surga di mana tadi? Bacain surat 14:48. Biar nanti ibu pulang dari sini ngalamin, oh iya nya. Saucap nyata sacidu. Saucap nyata sacidu. Bah, ya. Kalau kata orang Padangnya namanya si pahit lidah. Nonjek jawana sabda palon. Ngomong aja dia. Ya Allah, saya teh udah ngajak Quran. Katanya Quran tuh bikin hidup kita sih. Tapi saya teh masih main cedel wae, ya Allah. Pahalanya mana? Kamu hitung-hitungan pahala. Ya bukan apa-apa tuh, ya Allah. Saya udah ngomong sama tukang listrik jangan dicabut, nanti Allah beli pahala. Kata tukang listrik, saya butuh uang. Oh gitu. Kemarin ada yang nagih. Saya bilang sama dia, saya udah menyebarkan Quran hadis, saya dapat pahala, nanti saya bayar pahala ya. Yang nagihnya ngomong, saya butuh bayar sekarang, ya Allah. Kenapa ya? Padahal kita yakin pahala tadi di mana? Dunia dan akhirat. Begini hidup saya. Ternyata, baca dulu surat 14 Ibrahim 48. Siapa yang mau bacain? Bacain. Tuh Neng masa dipanggil Om. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Artinya Dengan bumi yang lain Tahan. demikian pula. bumi hancur. Diganti bumi yang lain nggak? Iya. Langit dihancurin, kiamat kan? Kalau ceritain langit yang lain nggak? Iya. Kenapa? Enggak. Tempat berkumpul. Ibu pingin masuk apa tadi? Surga. Surga tadi di mana? Dunia dan Buat akhirat. langit dan Bumi. Di sini saya merasakan surga kecil dan ketika kiamat Allah akan ciptakan langit dan bumi yang lain untuk surga saya nanti di sana. Begitu nggak? Iya. Jadi surga di mana? Luas. Bawah telapak kaki ibu. Dilihat rorombehan ya. Kan saya ditanya, Kang Adi, naha apal namun air rorombehan. Bu, saya ini lahir di dekat waterfall.
Waterfall itu water, cair, fall, jatuh, air Saya lahir di satu tempat yang ada waterfall. Namanya Curug Cinulang. Apa Curug Cinulang di mana? Naik kereta. Jadi saya tahu lah Rombekun. Biasa di situ. Oke, lanjut. Jadi surga di mana tadi? Ketika langit dan buminya hancur, ceritain lagi nggak? Oke. Pahala di mana tadi? Dunia dan akhirat. Kita ngajak orang belajar Quran hadis biar kita masuk Surga. Kita dapat Pahala. pahala di mana? Dunia dan Surga akhirat. di mana? Seluas langit dan bumi. Ngomong isinya pemaik itu terusan getosan. Diberi satios, nyari lagi dicek ngatur. Iya kan? Lanjut. Ya Allah, surga di dunia dan akhirat. Surga seluas Langit dan bumi. pahala. Dunia dan akhirat. Kalau saya baca Quran dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala. Alif, lam, mim, oh tidak, alif 1, lam 1, mim 1. Oh. Bayangin, ibu 1 minggu, 1 juz, berapa huruf? Duka tengetang, kan abdi ke sampi tengetang dan seurnya. 1 huruf 1. Pertanyaannya, Kang, kebaikan itu Kang, bukan hanya duit Kang, tapi kesehatan dan hati bahagia. Ya. Anda sehat, Anda bahagia, tapi nggak punya uang, mungkin nggak? Bisa Kang, Anda bahagia, Anda sehat, tetangga nu lieur. Pamajikan lieur, saya bilang. Jadi gimana? Uang itu cuma alat. Simpan hartamu dalam genggaman, jangan kau simpan hartamu dalam hati. Artinya naon Bu? Namun bela duit, tadi lengan Bu. Alanjanya. Namun tegagungan artos, di mana disimpan Bu? Baper, babaturan beli handphone baru panas, beli motor baru nanas, haradang HTT, karena hartanya disimpan di. Maka hadisnya jangan kau simpan hartamu dalam hatimu, tapi simpan hartamu dalam. Artinya punya duit, tetap buka duit mas sensitif. Betul Bu, yang nggak punya uang dengan punya uang beda nggak? Yang punya uang Bu rata-rata kurang sensitif biasa we. Contoh nih, ada bapak ibu lagi di pinggir jalan, tadi panas di luar, jam 12 panas, terus ada orang lewat, bapak lagi ngejemur ya. Bawaannya gimana Bu? Marah. Boro-boro ngajak mana? Ngajak itu, gitu bawaannya Bu. Tapi kalau lagi gini di pinggir jalan siang-siang jam 12 tiba-tiba lewat, oh lagi jemurannya, mobil AC wae. Beda Bu. Suatu saat saya makan Bu, saya jujur Bu, saya tuh boga duit waktu itu. Cukupna samangkok nate ada size big dan small. Saya milih no, iya kan? Basona hiji sabraha, sakitu nu galabah kayak bapo beranak teh, pasu beranak teh menjelang. Anak nawe atuh teu bapu. Oh sakieu kan, nyakuah nawe atuh kuatna. Lapar tapi nggak punya duit. Akhirnya ya udah tuh kan kasih kuah. Keur nyuruput kuah enak kan bukan hujan ya Bu ya. Temen lihat. Gak ada baksonya di. Langsung saya ngomong gini, lagi diet saya. Aduh, kasut gitu kan. Jangan ngomong gini. Serius loh, diet atau nggak punya duit? Itu gue nyeri hatena di mana? Jero hati kudu ngomong bere atuh kudu bener ya Bu. Tapi kan dia pikir bingung. Sakit hati nggak? Tapi kalau lagi saya banyak duit, saya minum kaldunya. Kang lagi diet? Lagi diet. Lu makan apa? Enggak, gua makan kuahnya doang. Lu? Gua sih bakso, gua bayarinnya. Tuh kan pede Bu, kayak duitnya. Kita bukan duit pendelis Bu. Nah jadi uang tuh simpan hartamu dalam genggaman. Kalau tidak di sini bawaannya. Nah, sekarang saya nanya lagi. Tadi pahala di mana? Pak, saya udah ngajak belajar Quran. Al-Quran itu tidak membuat saya menjadi susah. Tapi kok masih begini aja ya? Ada apa? Bagaimana mungkin kita ngajak orang lain belajar Quran, kita sendiri nggak nyaman Bu? Jadi harusnya yang lebih senang dulu, ibu dulu apa mereka dulu? Ya orang heula atuh.
Ya Allah, saya mau mengajak belajar Quran dan hadis buat orang lain ya Allah. Saya penggerak kuat. Tapi ya Allah, dalam Quran dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan tidak membuat kamu menjadi susah. Jadi yang harus lebih lapang dulu saya apa mereka dulu? Supaya ngajaknya pede, ya Allah, bukan apa-apa. Biar pede, atuh pede gitu kan. Ya pede. Nah sekarang kenapa sih kita udah baca Quran tapi masih biasa aja? Padahal kita tahu pahala itu di dunia dan yang lebih baik di akhirat. Dan kita sudah tahu bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Dan kita sudah tahu bahwa apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Suratnya begitu kan? Surat 51 ayat 23. Tapi tidak kejadian terus, ada apa ya Allah? Dan kita yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Inama tu'aduna lawaqi. Tapi kok nggak kejadian, ada apa ini? Ya Allah, punten ya Allah. Kadang-kadang aku agak minder ya Allah. Kenapa? Ayah dukun lepus penyakit matu. Dia bisa ngomong, kejadian saya kok nggak bisa. Padahal zaman dulu ketika jin Ifrit ngomong, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Aku sebelum kau berdiri. Tapi orang yang memiliki ilmu dari kitab zaman Nabi Sulaiman adalah kitab dari bapaknya Nabi Daud. Waktu itu kitabnya baru Jabur. Kok bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Dalam hitungan sebelum berarti kita harus lebih dong. Benar nggak Bu? Nah, saya tuh udah tahu pahala tuh di dunia akhirat, surga itu seluas langit dan bumi, tapi nggak kejadian wae aku ya Allah. Ternyata penyebabnya sakit. Ibu yang baca atau saya yang baca ya? Mau dapat pahala nggak? Pahala tadi di mana? Oh jadi mau saya borong semua pahalanya hari ini? Ibu udah yang baca. Surat 4 Anisa 11. Ayo satu lagi. Oh santai, udah mau diserap. Surat 4 Anisa 114. Saya ingin Bapak dan Ibu pulang dari sini hidupnya senang. Jadi besok lusa ngajak Qurannya pun hidupnya senang, bahagia. Santai, jangan stres. Yo, surat 4 Anisa 114. Saya pernah diancam Bu sama orang yang katanya ngerti Quran hadis. Adipura, Anda kan bukan Allah. Kok Anda berani menjanjikan? Saya nggak menjanjikan, itu mah firman Allah ngomong begitu. Jadi yang janji saya Pak Allah. Kan saya cuma bacain ayatnya doang. Saya ngomong gini sama dia. Saya pernah datang ke rumah menteri. Ketika saya datang, itu bagian penjaga depannya aja udah nggak mau nerima Bu. Anda siapa? Saya Adipura, mau ketemu menteri. Udah ada janji belum? Belum. Ya nggak bisa, Pak Bapak harus membuat janji. Terus sama Alma saya ngomong gini, jadi Bapak nggak bisa nerima saya, nggak bisa. Dia nggak nerima saya Bu. Tapi saya bilang, ini saya bawa surat. Ketika dia lihat surat, di suratnya ada kop. Kop itu apa? Kop surat ya, kepala surat. Kepala suratnya terlambang di sana Negara Republik Indonesia. Di bawahnya Bapak Presiden. Itu menteri nerima nggak? Nah itu menteri nerima Adipuranya apa gara-gara suratnya? Gara-gara? Padahal saya pemain sinetron. Kata dia nggak ada urusan, kata menteri kok nggak ada urusan malu pemain sinetron ya. Yang gue lihat adalah kop surat yang berlambang Presiden Republik Indonesia. Dia bawa suratnya ketemu sama menteri, saya belum diajak masuk. Menterinya baca, akhirnya menterinya keluar Bu ngejar ke saya. Pak Adipura silakan jemput. Nah si menteri keluar jemput saya gara-gara Adipuranya apa gara-gara suratnya? Loh yang dari tadi saya sampaikan surat Allah atau dari saya? Allah. Jadi yang bertanggung jawab Allah apa saya? Allah. Tah eta makanya pedenya saya. Saya nggak, saya cuma menyampaikan firman Allah. Tapi bagaimana mungkin ya Allah saya menyampaikan firman-Mu, saya sendiri belum merasakan. Obat kumis, obat jenggot. Kamu berkumis nggak di? Oh iya, Allah pede. Ayo. Makanya kita harus jujur. Ya Allah, pahala itu di dunia dan lebih baik di akhirat. Surga itu seluas langit dan bumi. Jadi yang harus merasakan orang lain dulu, jemaah ibu dulu apa kita dulu? Jemaah dulu apa ibu dulu? Saya dulu. Saya dulu. Ini saya mah terserah mau yang mana dulu juga, emang masalah buat saya. Kalau saya beda tipikalnya, ya Allah nggak mungkin saya ngomong kalau saya belum pernah merasakannya ya Allah. Kan Allah sendiri ngancam saya, Adipura jangan kamu mengatakan yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah Anda mengatakan yang tidak ada perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Kamu jangan ngomong yang belum pernah kamu buat, Adi. Aku benci, kata Allah. Kamu ngomong yang belum pernah kamu rasakan. Jadi kalau kamu ngajakin orang belajar Quran hidup senang, itu yang harus senang duluan siapa? Kitanya. Kan pede, Ari senang mah nyamperkeun lagi. Bener nggak, Bu? Ya saya ingin dong ya Allah, teman-teman saya di Owot, para penggerak Owot, hidupnya senang supaya besok lusa nyampein Qurannya juga happy. Bener nggak, Bu? Saya kan enak nyampein, Bu. Nyampein Quran, hidup uang ada, pakai mobil santai kan? Ya. Happy nggak punya dandan gitu kan, nah, pakai baju gini. Tapi namun nyampein Quran, naik angkot, di situ duit lagi kurang, deg-degan. Ya Allah, lemas aku mau nyampein lagi. Saya mau gitu nggak mau ya Allah. Kang, para sahabat AG diuji. Ujian ayat 2 surat 21:35. Ada ujian baik, ada ujian buruk. Ibu mau yang mana? Baca dulu, baca surat 21 ayat 35. Ibu mau diuji baik apa diuji susah? Ya Allah, jujur ya Allah. Kalau saya, aku ini lemah ya Allah. Aku ini gampang galau ya Allah. Kalau aku diuji buruk, satu, kemungkinan gagalnya gede ya Allah. Kedua, ya Allah, nggak semua susah, hapus nalaka tuh ya. Atau kamu mau yang mana? Saya ingin diuji yang baik aja ya Allah. Duit moga, tapi tinggal uangnya dipakai untuk di jalan, kan lebih enak. Bener nggak, Bu? Nah, coba baca dulu ayatnya. Ibu mau yang di mana diuji? 21 Al-Baqarah 35. Ya, yang ngomong betul dulu, Han. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal hayyi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Bapak dan Ibu mau diuji yang mana? Kebaikan. Pilih mana? Diuji tak boga duit, diuji banyak duit. Terserah. Abdi mah tergangguan apa ke tenangannya. Mah enggak kalau pilihan. Adipura yang mana? Ya Allah, jujur aku mah agak gampang ya Allah. Diuji nggak punya duit, lulus masuk naon? Nggak susah, habis neraka. Atau teuing tuh ya Allah. Atau nu mana? Saya mah pinginnya dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu atuh pikiran, uyuhan. Terserah tuh. Bu, Ibu pernah nggak diuji susah? Saya pernah, Bu. Boga duit, atau cicing, ngedap. Nah, zaman dulu kan suka koran ya, koran. Dia koran bawa ke toko, Pak. Bapak butuh koran, oh iya jual berapa? Tukar sama Indomie, Kang. Tukar sama telur, kurang kumaha teh naon, Bu? Tandok jeung Indomie. Masih kira lapar, pulang ke kampung Kadampit. Ki, Priogi beas, oh iya sok bawa motor, minjem motorna oge. Naik bawa beras, Bu. Di jalan hujan, pakai jaket. Di jaket dikemanain? Tutupan beas. Saya kalanjang dada kieu, Ibu. Aduh nyeri HTT ya Allah, tiris. Eta tirisnya sampai ke tulang-tulang, Bu, baal ya Allah. Jaket ke mana? Si beas di jaket. Saya ngalamin. Dek ngadu ka batur. Ya Allah, tak bisa. Ngadu ka dulur. Sabar we. Sabar lapar, sabar. Saya ngalamin itu, makanya ya Allah, aku pernah susah. Dan aku tahu betul kemungkinan aku gagalnya gede karena dalam hadis kemungkinan mendekatkan diri kepada keku. Aku sadar itu ya Allah. Apalagi zaman now, handphone gonta-ganti kan deg-degan saya. Jujur saya galau ya Allah. Jadi pokoknya apa? Dalam Al-Quran surat 21 ayat 35, ujian tetap ada setiap manusia.